Assalamualaikum. Halo. Kami dari kelompok 3, yaitu Kesultanan di Kalimantan. Nah, perkenalkan, saya Bebe Nazwa Madania. Saya Siva Zalika. Saya Rifki Rafu Baringin. Saya Muhammad Akil Farhan. Yeay, dadah. Nah, halo semua. Jadi di sini saya Bebe Nazwa Madania akan menjelaskan tentang latar belakang Kesultanan Kalimantan. Nah, Kalimantan sendiri yang merupakan suatu pulau yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Nah, pada abad ke-15 sampai abad ke-19 muncullah kesultanan Islam yang berada di Kalimantan. Nah, Kesultanan Kalimantan ini terbangun karena adanya empat faktor. Yang pertama itu karena ada faktornya perdagangan, yang kedua karena ada faktor perkawinan, yang ketiga karena letak geografis Kalimantan yang sangat bagus. Nah, yang keempat karena ada banyaknya hasil bumi yang dihasilkan oleh Kalimantan sendiri. Nah, kemudian peran dari Kesultanan Kalimantan ini ada beberapa. Yang pertama sebagai pusat pengembangan agama Islam, yang kedua sebagai pusat pendidikan, yang ketiga sebagai pusat pengembangan seni budaya, yang keempat sebagai sektor ekonomi, dan yang kelima sebagai pusat ekspor terbesar di Indonesia. Tahu nggak sih apa aja kesultanan besar yang ada di Kalimantan? Tahu dong. Pertama itu ada Kesultanan Banjar yang berada di Banjarbaru, Martapura, dan Banjarmasin. Yang kedua itu ada Kesultanan Kutai Kartanegara yang berada di Kutai dan Kalimantan Timur. Yang ketiga itu ada Kesultanan Pontianak yang berada di Kalimantan Barat. Yang keempat itu ada Kesultanan Sambas yang berada di Kalimantan Barat. Yang kelima itu ada Kesultanan Bulungan yang berada di Kalimantan Utara. 1960. Tahu nggak ada kota besar yang berada di Kesultanan Kalimantan? Aku tahu. Aku jelasin ya tokoh-tokohnya. Yang pertama ada Pangeran Samudra atau Sultan Suryansa. Beliau adalah raja pertama yang masuk Islam dan beliaulah yang mendirikan Kesultanan Banjar. Yang kedua ada Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Beliau adalah raja yang mendirikan Kesultanan Pontianak. Dan yang ketiga ada Pangeran Antasari yang teman-teman jelas udah pada mengenalnya. Beliau adalah pahlawan yang berasal dari Banjar. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Sultan Syafiuddin II. Beliau menolak dominasi Belanda sehingga beliau terkenal. Masa kejayaannya bisa ditandai ramai dengan perdagangan lada, rempah, rotan, emas, dan hasil hutan. Kemudian menjadi pusat penyebaran Islam di Kalimantan dan memiliki hubungan dengan kerajaan di Nusantara dan luar negeri. Nah, masa kemundurannya bisa ditandai dengan campur tangan Belanda dan Inggris, perpecahan internal keluarga kerajaan, berkurangnya hasil perdagangan, dan banyak wilayah akhirnya masuk kekuasaan kolonial. Tahu nggak sih ada berapa nilai yang kita ambil dari materi ini? Apa tuh? Pertama ada nilai religius. Kita dapat menyebarkan agama Islam dengan cara damai. Kedua ada persatuan. Kita dapat membangun identitas masyarakat. Yang ketiga ada nilai perlawanan. Kita dapat melawan penjajah demi kedaulatan. Yang keempat ada nilai kebudayaan. Kita dapat menjaga dan melestarikan budaya.